setelah berlalunya Nabi Daud, Nabi Sulaiman alaihissalam, setelah itu bukan langsung kepada Nabi Zakaria dan Nabi Yahya, tapi ada beberapa nabi dari kalangan Bani Israel yang juga perlu untuk kita ketahui. Ada namanya Sya'ya bin Hamsaya. Sya'ya bin Hamsaya ini dia sangat dihormati oleh Raja Bani Israel yang waktu itu yang menjadi raja namanya Hizkia. Nah, hebatnya Hizkia ini sangat taat kepada Nabi Sya'ya ini. Kalau sempat para pemimpin menghormati para ulamanya, meminta masukan dari ulama, tapi dengan tanda kutip ulama yang tidak penjilat, ulama yang tidak ingin mendapatkan kedudukan dari kedekatan dia dengan pemerintah, maka negara itu akan makmur, maju seperti yang dialami oleh Raja Hizkia Bani Israel ini. Jadi apa saja masalah, selalu Raja Hizkia ini meminta pendapat Nabi Sya'ya bin Hamsaya ini. Pernah terjadi suatu peristiwa besar di mana Raja Hizkia ini dia menderita penyakit, kakinya menimbulkan bisul bernanah, kemudian badannya semakin melemah, dan pada saat yang sama Raja Babil yang bernama Sanharib ingin menyerang. Ini sangat mengkhawatirkan. Posisi dalam keadaan sakit, badan lemah, rakyat udah sedih. Di saat yang sama Raja Sanharib akan menyerang, dan tidak sedikit dia membawa bala tentara. Dalam riwayat ini disebutkan hampir 6.000 dia membawa pasukannya untuk menghancurkan orang-orang Bani Israel ini. Kemudian Raja Hizkia ini minta pendapat Nabi Sya'ya. Wahai Nabi, adakah wahyu yang diturunkan untukmu dalam keadaanku seperti ini? Kata Nabi Sya'ya, sebentar, mudah-mudahan Allah akan mewahyukan kepadaku tentang apa yang kau alami saat ini. Sekian. Tidak lama berselang, Allah menurunkan wahyu kepada Nabi Sya'ya agar menyampaikan kepada Raja Hizkia, tolong persiapkan penggantimu karena ajalmu sudah dekat. Nah, jadi wahyu ini untuk Raja Hizkia bahwa dia akan meninggal, cari pengganti yang kau kehendaki, yang pantas untuk menggantikan dirimu. Maka Raja Hizkia langsung dia mengarah ke kiblat yang ditetapkan pada saat itu. Kemudian dia sholat dengan cara yang disyariatkan. Kemudian dia bertasbih. Kemudian dia berdoa kepada Allah sambil menangis, menunduk dan tunduk kepada Allah dengan hati yang ikhlas. Ini yang harus kita pahami di dalam berdoa. Ini kadang kita berdoa entah di mana kalimatnya, mata entah kemana, tidak fokus untuk menunduk dan merendahkan diri kepada Allah. Kita saja kalau orang minta, pasti dia ngadap ke muka kita gitu. Kemudian dia menunduk, kemudian dia baru ngomong dengan pelan-pelan supaya kita bisa menolongnya. Apalagi kepada Allah. Cara inilah yang tepat untuk kita memohon pertolongan kepada Allah. Jadi nangis dia menunduk kepada Allah dengan hati yang ikhlas. Kemudian dia berkata, ya Allah, Tuhan dari segala Tuhan. Nah, dipuji dulu. Ya Allah, Tuhan dari segala Tuhan. Wahai Allah yang maha pengasih dan maha penyayang. Wahai zat yang tidak pernah mengantuk dan tidak pula tidur, ingatkan aku pada amal perbuatanku dan kebaikan keputusan terhadap Bani Israel. Jadi maksudnya amal yang bisa kulakukan, kebaikan yang kubuat, kemudian keputusan yang tepat untuk Bani Israel yang selama ini dariku, semua itu bersumber darimu ya Allah. Semua berasal darimu. Engkau mengetahui tentangnya daripada aku. Segala rahasia dan yang nyata pada diriku itu hanya untukmu ya Allah. Jadi dengan penuh kerendahan hati. Jadi kalau kita berdoa kepada Allah, fokus, ikhlas, tunduk merendah, kemudian kita mesti banyak memuji Allah, mengakui keagungan Allah, baru kita meminta. Nah, apa yang dilakukan Raja Hizkia ini? Allah mewahyukan kepada Nabi Sya'ya, wahai Sya'ya, kau sampaikan berita ini kepada Hizkia bahwa aku merahmatinya,
dan aku memperpanjang usianya sampai 15 tahun dan menyembuhkan segala penyakitnya. Dahsyat. Doa seorang pemimpin yang menghormati nabinya dan dia ikhlas minta tolong kepada Allah mencarikan jalan keluarnya, Allah kabulkan. Allah tunda ajalnya sampai 15 tahun. Itulah yang harus kita amalkan dalam hidup ini. Kalau kita sekarang hormatlah kepada ulama. Kalaupun berbeda pemandangan kita tentang ulama yang satu dengan ulama yang lain, kita nggak usah masuk mencaci maki, kita nggak usah masuk seolah-olah orang yang faham dan ngerti agama. Itu yang membuat hilangnya keberkahan di dalam hidup kita saat ini. Nah, jadi raja ini sangat tunduk kepada Nabi Sya'ya. Dia dengarkan apa kata Nabi Sya'ya. Jadi kalau kita jadi pemimpin, carilah ulama yang tidak penjilat untuk menasihati kita di saat kita melakukan kesalahan. Kita ambil contoh dalam kitab Al-Islam Baina Al-Ulama Al-Hukam karya Syekh Abdul Aziz Al-Badri. Pada saat Al-Mahdi Abu Ja'far Al-Mansur sebagai khalifah, kemudian dia pulang menunaikan ibadah haji. Waktu dia pulang menunaikan ibadah haji, yang dicarinya siapa? Pertama kali Imam Sufyan Ats-Tsauri, ulama. Tolong panggilkan Imam Ats-Tsauri menghadap kepadaku. Datanglah Imam Sufyan Ats-Tsauri ini. Begitu sampai, apa kata Al-Mahdi ini, Al-Mahdi Khalifah ini? Mengapa sejak aku kembali menunaikan ibadah haji, kau tidak pernah datang menghadapku, Syekh? Padahal banyak masalah yang ingin aku kemukakan dan minta pendapatmu. Selama ini apa yang kau sampaikan kan aku nurut, dan apa yang kau larang kan kami jauhi. Nah, ini dahsyatnya kedudukan ulama di hati para khalifah pada masa lalu. Nah, ini salah satunya. Mereka sangat menghormati ulama. Setelah Al-Mahdi Abu Ja'far Al-Mansur, Al-Mahdi Abu Ja'far Al-Mansur ini selesai bicara, kemudian apa kata Imam Ats-Tsauri? Ia justru bertanya tentang masalah lain. Kau ini telah melakukan penyimpangan saat berhaji. Kau menggunakan dana umat. Berapa banyak uang negara yang telah kau habiskan dalam perjalanan? Justru itu pertanyaan. Bayangkan, orang ulama mengatakan hal itu kepada khalifah atau presiden. Kemudian apa kata khalifah ini? Aku tidak tahu jumlahnya, tapi kau bisa tanya rinciannya kepada bendaharaku. Jawaban yang standar ini justru apa kata Imam Ats-Tsauri? Apa jawabanmu pada hari kiamat nanti kau ditanya Allah tentang hal itu? Apakah kau bisa mengatakan di hadapan Allah bahwa tanyakan saja kepada bendaharaku berapa yang kau pakai? Ini jawaban yang konyol seorang pemimpin di hadapan Allah. Beraninya seorang ulama pada saat itu kepada pemimpin, dan pemimpin sangat menghormati ulamanya untuk bertanya. Dikritik keras oleh Imam Ats-Tsauri. Setelah itu, ingatlah ketika Khalifah Umar bin Khattab, kata Imam Ats-Tsauri, pulang dari menunaikan ibadah haji dan bertanya kepada pembantunya, berapa banyak uang yang telah kita pergunakan dalam perjalanan ini? Kata pembantunya, 18 dinar, wahai Amirul Mukminin. Maka kata Umar bin Khattab, celaka kita telah memperkosa harta Baitul Mal. Nah, itulah kebersihan hati Umar bin Khattab. 18 dinar, 1 dinar 2.378.000. Nah, sampai begitu betul rasanya memakai uang rakyat itu sangat berat, sangat hati-hati. Mendengar itu, seorang pegawai dari Khalifah Al-Mahdi Al-Mansur ini ditegurnya Imam Ats-Tsauri. Kau tidak layak berkata begitu kepada pemimpin kita. Kau tidak boleh berkata seperti itu. Maka kata Imam Ats-Tsauri menjawab, diam kau. Sesungguhnya Fir'aun binasa karena Haman, dan di sini kaulah Hamannya. Kau penjilat kepada pemimpinmu. Tetapi Al-Mahdi Al-Mansur menerima kritikan dari Imam Sufyan Ats-Tsauri. Nah, inilah yang hilang kurangnya orang menjadikan ulama yang tidak cinta dunia untuk tempat bertanya, untuk tempat berdiskusi. Kalau kita amalkan hal seperti ini, cari kawan yang soleh, kalau kita pemimpin, cari penasihat ulama yang soleh, yang zuhud, yang mau menunjukkan kita kepada kebaikan, dan dengarkan dia,
mungkin kita akan makmur seperti yang dilaksanakan oleh Raja Hizkia. Dan tidak itu saja rahmat Allah kepada Raja Hizkia. Begitu Raja Hizkia sakitnya disembuhkan, tapi bisulnya belum sembuh nih, badan sudah sehat. Disitulah dia memuji Allah. Dia katakan, ya Allah, engkau yang memberi kerajaan kepada siapa yang kau kehendaki, dan mencabutnya dari siapa yang kau kehendaki. Nah, kalimat Raja Hizkia inilah yang sering kita baca di zikir, Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya wa tu'izzu man tasya wa tuzillu man tasya biyadikal khair innaka 'ala kulli syai'in qadir, sampai selesai. Itu adalah ucapan Raja Hizkia ketika sakitnya disembuhkan, kerajaannya dikembalikan. Kemudian untuk bisulnya, kata Allah, ambil air lumpur, kemudian balutkan ke bisulmu. Nah, ini mungkin bisa nih jadi jadi ujilah, dokter menguji benar nggak lumpur bisa menyembuhkan bisul. Nah, mudah-mudahan kita dapatnya nanti jawabannya, karena di sini Allah memerintahkan Nabi Sya'ya untuk memberitahu kepada Raja Hizkia, tolong bisulnya itu dioles dengan lumpur. Allah mengirimkan kematian kepada pasukan Sanharib. Jadi mati mendadak tuh, yang 6.000 cuma tinggal 5, Sanharib dan satu lagi yang terkenal itu Buktanasor. Nah, 3 orang lagi tidak disebutkan namanya dalam riwayat ini. Jadi cuma tinggal 5. Allah perintahkan kepada Nabi Sya'ya, katakan kepada Hizkia untuk menawan yang 5 orang ini, beri dia makan, kemudian kelilingkan dia di kota selama 7 hari untuk menghina dan mempermalukan Sanharib dan pasukan yang sombong. Menang atas izin Allah. Karena apa? Raja yang menghormati nabinya. Kalau sekarang kita nih, presiden menghormati ulamanya, maka negara Indonesia ini akan makmur. Setelah itu Sanharib dilepaskan oleh Raja Hizkia. Jadi berlima ini pulang, diberitahukannya, waduh gawat, 6.000 orang, kami tinggal 5 lagi, semua mati mendadak. Apa kata penyihir dan paranormal yang bergabung dengan Raja Sanharib itu? Aku udah katakan, di situ ada nabi dan juga mereka ada Tuhannya, makanya kita tidak akan pernah mampu melawan mereka. Jadi ketika orang bertauhid kepada Allah, maka tidak ada kekuatan yang mampu untuk mengalahkannya. Namun sayang, begitu Raja Hizkia meninggal, hanya tinggal lagi Nabi Sya'ya. Nah, orang Israel balik lagi kelakuannya, kacau, mulai mereka berbuat dosa lagi, lupa terhadap Allah, lupa terhadap pertolongan Allah, maksiat di mana-mana. Nabi Sya'ya muncul untuk memberikan kepada mereka nasihat, tetapi sia-sia. Mereka diberi nasihat, malah mereka akhirnya mengejar Nabi Sya'ya. Nabi Sya'ya dikejar sampai ke dalam hutan, ada pohon yang membelah, seolah-olah menyuruh Nabi Sya'ya masuk. Maka Nabi Sya'ya masuk ke dalam pohon itu, namun sayang, iblis menarik pakaiannya. Jadi pohon itu tertutup, jubahnya tinggal di belakang. Disitulah orang Bani Israel tahu, berarti dari dalam pohon ini. Mereka pun menggergaji nabinya hingga mati. Nah, ini kejahatan Bani Israel. Ketika dia dinasehati oleh nabinya, mereka bahkan membunuhnya. Jadi jangan sampai sejarah ini terulang kepada kita, masyarakat Islam di Indonesia. Jangan kita ini melawan kepada ulama. Hormati mereka, ikuti nasihatnya, yaitu ulama yang tidak ada kepentingan terhadap suatu kedudukan bila dia dekat kepada pemerintahan.